Oke, mungkin sebelum aku mulai, buat teman-teman semua yang bisa on cam, boleh on cam dulu, dan buat teman-teman semua yang belum download backgroundnya, bisa menggunakan background yang sudah dikirimkan di kolom chat. Oke, baik, sudah bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua pada hari ini diberikan kesehatan dan semoga acara kita lancar hingga selesai nanti. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai back end dengan eh, tema studi jam pertama kita, yaitu Getting Started with Web Programming JavaScript. Oke, boleh di next. Nah, tak kenal maka tak sayang, mungkin aku ingin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin teman-teman semua, nama aku Iqbal Firmansyah, sebagai core team dari Public Relation di GDSC Unang. Nah, untuk saat sekarang ini aku akan memandu kegiatan kita atau proses belajar kita pada hari ini. Oke, boleh di next. Nah, ada exposition setting dulu nih buat teman-teman semua. Yang pertama, diharapkan untuk teman-teman semua yang bisa on cam, boleh on cam terlebih dahulu dan menggunakan background yang sudah diberikan. Karena aku pengen lihat nih wajah-wajah ketampanan dan kecantikan teman-teman semua nih yang bisa on cam, boleh on cam dulu ya. Terus yang kedua, aku harap juga teman-teman bisa aktif dengan menunjukkan antusias teman-teman dalam studi jam kita kali ini. Dan yang ketiga juga diharapkan teman-teman bisa mencatat nanti hal-hal penting yang perlu menjadi catatan buat kita semua. Dan yang keempatnya nggak kalah pentingnya buat teman-teman, jangan malu untuk bertanya. Nanti kalau eh, pemaparan materi sudah selesai, mungkin teman-teman yang ada yang masih ragu atau yang perlu ditanyakan, boleh silakan langsung bertanya di slide yang nanti akan disediakan. Nah, yang kelima juga nggak kalah pentingnya buat teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran. Karena nanti sertifikatnya akan dikirimkan berdasarkan form kehadiran teman-teman semua. Teman-teman semua. Oke, boleh di next. Nah, untuk cek teman-teman semua ini sudah pada aktif apa belum nih, boleh nanti teman-teman bisa mengisikan mengenai atau satu kata yang mendeskripsikan bagaimana perasaan teman-teman semua, di mana nanti teman-teman bisa langsung scan aja barcode yang ada di layar ini, atau teman-teman boleh ketikkan saja slido.com dengan kodenya 3284804. Nah, buat teman-teman untuk ngecek apakah teman-teman sudah join di slide-nya, teman-teman boleh langsung ketikkan saja satu kata yang mendeskripsikan bagaimana perasaan teman-teman saat sekarang ini gitu. Apakah eh, sudah standby, sudah sedia, atau masih ngantuk, atau semangat? Nah, boleh teman-teman yang belum join, boleh join dulu di slide-nya, bisa di scan barcode-nya, atau bisa langsung aja ketikkan di browsernya slido.com, lalu nanti teman-teman join menggunakan kode 3284804. Oke, sudah ada yang satu join nih. Ini sih lapar. Aduh, kalau lapar mungkin boleh sekarang dulu sebelum kita mulai, silakan cari snack dulu atau cari sarapan dulu, cari roti dulu gitu. Atau yang masih ngantuk boleh buat kopi dulu gitu, yang baru bangun gitu kan. Di weekend kita hari ini sebelum kita mulai supaya nanti teman-teman nggak ngantuk nih saat mendengarkan pemaparan materinya. Oke, sangat bersemangat. Baru dua nih yang join. Mana nih buat teman-teman semua yang belum join? Silakan join ya. Eh, di slide-nya bisa scan barcode atau bisa langsung browser aja di slido.com dengan mengetikkan kodenya, nanti ada 3284804 gitu. Dan kalau sudah join boleh diisikan ya, untuk mengecek teman-teman apakah teman-teman sudah aktif, boleh diisikan satu kata saja yang mendeskripsikan bagaimana perasaan teman-teman.
Oke, nggak sabar. Waduh ya sama nih, aku juga nggak sabar menanti speaker kita pada pagi hari ini. Oke, buat teman-teman semua ditunggu ya. Semua yang belum join Slido boleh join nanti. Soalnya nanti kita untuk sesi pertanyaannya juga melalui Slido ini gitu. Oke, sembari itu mungkin boleh di next aja. Oke, ini yang tadi ya, teman-teman bisa yang belum join tadi boleh join di slido.com dengan kodenya 3284804 atau teman-teman langsung aja scan barcode-nya yang ada di layar tampilan teman-teman semua. Oke. Nah, eh, sebelum kita mulai pemaparan materinya, kita perkenalan dulu atau say hi dulu ya sama speaker kita. Halo Iqbal. Aduh, ini kebetulan namanya sama ya kita ya. Halo juga Iqbal. Gimana kabarnya Iqbal? Cukup baik, cukup baik. Oke, sudah ready ya? Insya Allah. Oke sih. Aduh, ini kayaknya ini ya takdir ya. Nama kita sama dan kebetulan di waktu yang sama juga gitu. Oke, boleh di next. Nah, aku juga mau menjelaskan sedikit mengenai profil kembaran saya ini, di mana beliau ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Andalas, tepatnya di Departemen Teknik Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, dan beliau ini juga sudah banyak banget pengalaman untuk mengemban proyek-proyek mengenai khususnya back end ya, teman-teman semua. Bisa dilihat ini ada 6 website yang sudah diampu atau yang sudah di deploy sama pemateri kita ini. Ada website Sipenjaru, ada website ORUKM Telemetri, ada website Vaterna, ada website ISITB, ada website Bakti Unan, ada website juga BBMK gitu. Jadi pengalamannya sudah nggak diragukan lagi ya, sudah develop project. Ini projectnya di luar ini nih, yang di luar perkuliahan gitu. Kalau dalam perkuliahan, waduh, kalau dikumpulin penuh nih semua slide yang ada di sini. Gitu. Selanjutnya Iqbal ini juga nggak hanya punya pengalaman develop project juga aktif juga dalam organisasi, yaitu sebagai ketua komisariat dari Genbi Unan, juga sebagai anggota organize komite dari UKM Neotelemetri, dan juga sebagai core team backend developer dari Google Developer Student Club Universitas Andalas. Nggak eh, keren-keren banget ya, nggak kalah kerennya dari projectnya juga aktif juga dalam organisasinya gitu. Oke, boleh di next. Nah, langsung saja tanpa memperpanjang eh, kata-kata lagi, kita langsung persilahkan kepada Iqbal selaku pemateri kita pada hari ini untuk dapat memberikan pembelajaran atau sharing pengalaman juga atau sharing informasi pengetahuan juga, di mana untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai getting started with web programming JavaScript. Tuh. Kepada Iqbal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin share screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya di sini saya ingin mendoakan teman-teman untuk pagi hari ini yang sudah bergabung dilancarkan rezekinya. Amin. Saya doakan teman-teman dimudahkan juga segala urusannya. Amin. Dan juga untuk kedepannya, semoga dengan adanya Sadijan Backend ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, bersama saya, Iqbal Devri Prasetya, akan membawakan materi untuk kedepannya dengan judul Getting Started with Web Programming JavaScript. Oke, nah sebelum kita mulai, kita akan membahas tentang outline yang dibahas pada materi kita kali ini. Yang pertama, nanti kita akan membahas tentang apa itu web server. Yang kedua, apa itu web browser. Yang ketiga, pengenalan tentang JavaScript.
Yang keempat ada fundamentalnya. Yang kelima ada sedikit struktur datanya. Oke, sebelum kita mulai lanjut, kita mengenal terlebih dahulu apa itu web programming. Nah, di sini teman-teman juga pasti sudah tahu, sudah pernah mengenal istilah web programming. Nah, sini Iqbal jelaskan, web programming atau pemrograman web merupakan proses mengkomunikasikan perintah pada komputer untuk membangun suatu program berbasis website agar dapat diakses menggunakan internet. Nah, jika diumpamakan, web programming ini seperti arsitek yang merancang sebuah rumah, tukang bangunan dengan segala alat dan bahannya adalah komputer. Nah, lalu rumah adalah program atau website yang berhasil dibangun. Baik, mungkin itu sedikit pengenalan tentang web programming. Kita lanjut. Nah, kita lanjut itu ke bagian server. Teman-teman pasti di sini juga sudah mengenal tentang istilah server. Nah, di sini Mbak jelaskan, server ini bertugas untuk melayani sebuah layanan, service atau jasa, yang mana dalam dunia komputer ini ada banyak service yang dapat dilayani oleh server. Berikut beberapa tipe server yang sesuai dengan layanan yang baik teman-teman kita ketahui. Yang pertama, ada file server. File server di sini bertugas untuk melayani penyimpanan dan pendistribusian berkas. Yang kedua, ada application server yang bertugas untuk melayani hosting sebuah program atau aplikasi. Yang ketiga, ada DNS server yang mana mengubah nama domain. Contohnya ada decoding.com atau Google Developer Student Club.unan.id. Nah, itu mengubah IP address yang sebelumnya berawalan dengan angka, misalkan 75.221.170. Itu kan lebih sulit untuk dihafal oleh manusia. Sedangkan kalau kita ingin mengakses suatu website yang contohnya itu di coding.com, itu kan lebih mudah untuk mengaksesnya. Itulah guna dari DNS server. Nah, selanjutnya itu ada web server. Web server ini melayani hosting sebuah program atau aplikasi seperti application server yang dapat diakses oleh klien melalui internet maupun intranet. Nah, selanjutnya itu ada database server yang mana bertugas untuk atau memiliki fungsi melayani penyimpanan dan pendistribusian data yang terstruktur. Oke, selanjutnya itu kita membahas tentang web server. Nah, di sini ada beberapa penjelasan dan juga di sini ada gambar tentang ada klien, ada server, yang mana ada panah dari klien merequest ke server dan juga dari server juga nanti akan merespon ke klien. Nah, di sini teman-teman, browser ini kan dapat menampilkan website dengan baik karena mendapatkan data dari komputer lain yang kita sebut dengan server. Nah, bagi komputer yang mengakses website, ini kita sebut dengan klien. Atau dalam hal ini browser yang melakukan permintaan data. Nah, yang mana browser ini nanti akan mengirimkan sesuatu yang bernama request pada server. Nah, nanti dari server akan menerima data dalam sesuatu yang bernama respon. Nah, sebagai hasil tanggapan dari respon tersebut, nanti data-data tersebut dapat berupa berkas seperti HTML, CSS, JavaScript, dan aset-aset lainnya yang dibutuhkan untuk menampilkan website. Nah, itulah respon yang diberikan oleh server kepada klien atau ke komputer kita untuk mengakses website tersebut. Nah, biasanya web server ini ada terbagi menjadi dua hal, dari sisi hardware maupun dari sisi software. Yang pertama kita bahas tentang dari sisi hardware terlebih dahulu. Nah, dari sisi hardware ini, web server merupakan komputer dengan spesifikasi yang disesuaikan berdasarkan layanannya. Contohnya, kapasitas hard drive yang besar akan dibutuhkan jika kita memiliki website yang menyimpan banyak gambar atau terdiri banyak aset-aset lainnya, seperti ada video dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kalau untuk prosesor yang bertenaga tinggi, berarti kita memerlukan website yang memiliki proses kalkulasi kompleks dan sebagainya. Untuk dari sisi software, web server merupakan komputer yang menjalankan sebuah program agar dapat melayani, menerima atau mengirim data melalui jenis protokol yang bernama HTTP. Nah, HTTP ini merupakan protokol standar dalam melakukan transaksi data oleh browser, yang mana
banyak program agar komputer kita dapat berkomunikasi dengan HTTP, yakninya ada Nginx, Apache, ataupun membuatnya sendiri dengan menggunakan bahasa program server side. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, setiap perangkat seperti laptop, komputer atau personal komputer maupun handphone ataupun smartphone yang kita gunakan sehari-hari atau router yang untuk menyebarkan jaringan. Nah, itu masing-masing perangkat tersebut pastinya memiliki IP address. Nah, contohnya itu komputer yang menjadi server dari decoding.com yang mana memiliki alamat IP tersendiri. Nah, pada gambar dapat dilihat, itu kan kalau kita mengakses browser atau website decoding, itu kan lebih mudah untuk mengingatnya. Namun aslinya itu merupakan sudah diubah oleh domain name system atau domain name server yang mana itu terdiri dari 10 alamat IP yang biasanya nantinya akan diubah menjadi bahasa yang lebih kita mudah untuk pahami gitu, yang mana decoding.com. Sedangkan kalau kita menghafal sebuah digit angka yang misalkan terdiri dari 10 digit angka, itu akan lebih susah untuk kita pahami dan kita hafal gitu. Nah, oleh sebab itu makanya ada domain name yang memudahkan kita untuk bisa mengakses sebuah website. Kita lanjut untuk web browser. Nah, web browser atau disingkat dengan browser merupakan sebuah program yang menampilkan sebuah halaman website. Nah, pada tidak hanya satu halaman website, tetapi banyak website yang aktif di dunia ini dapat diakses oleh browser. Bahkan halaman web yang saling terhubung dalam satu domain pun, itu kita juga bisa dapat mengaksesnya. Nah, untuk vendor-vendornya, kita biasanya juga menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Opera Browser dan browser-browser lainnya yang biasanya kita gunakan untuk bisa mengakses sebuah website. Nah, juga pada browser ini memiliki Ada address bar yang merupakan sebuah input bagi user untuk menuliskan alamat website atau yang kita biasa sebut itu URL atau Uniform Resource Locator. Nah, pada URL ini terdapat tiga bagian. Yang pertama, protokol. Protokol ini yang terdiri dari HTTPS atau HTTP. Kalau HTTPS itu lebih secure-nya, sedangkan HTTP yang versi biasanya. Selanjutnya itu ada domain name. Domain name ini seperti yang digambar itu ada decoding.com. Nah, itu merupakan domainnya. Dan sedangkan file path-nya atau alamat halaman web yang ditampilkan itu setelah slice. Berarti setelah domain itu merupakan file path-nya. Biasanya, klien dan web server ini berkomunikasi dengan protokol yang bernama HTTP, atau yang kita kepanjangannya Hypertext Transfer Protocol. Nah, ketika user membuka sebuah website dengan URL, browser akan membuat membuat dan mengirimkan HTTP request ke web server. Nah, serta menerima HTTP respon yang dari server sebagai hasil request. Lalu kemudian browser akan menampilkan halaman web yang berdasarkan konten-konten yang dikirimkan seperti HTML, CSS, JavaScript, dan sebagainya. Nah, proses inilah yang disebut dengan request response cycle. Nantinya ketika kita mengakses sebuah halaman website, itu berarti kita akan mengirimkan sebuah HTTP request. Nah, dari server nanti dia akan mengembalikan HTTP responnya. Jadi itulah nanti yang kita lihat itu berupa halaman websitenya. Oke, kita lanjut untuk tentang pengenalan JavaScript. Seperti yang teman-teman ketahui, ini JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pada awalnya dikembangkan untuk membuat website menjadi lebih hidup. Pada awalnya JavaScript ini tidak digunakan untuk seperti untuk logika-logika lainnya, hanya untuk biar website itu menjadi lebih dinamis dan interaktif gitu. Nah, yaitu sebelumnya bersama dengan HTML dan CSS, JavaScript ini menjadi bahasa pemrograman yang paling populer untuk mengembangkan sebuah website. Eh, Sedangkan JavaScript ini mampu memberikan logika ke dalam website, yang mana nanti website ini menjadi lebih fungsionalitas dan juga bisa lebih interaktif. Yang mana pada awalnya JavaScript ini dapat berjalan di lingkungan browser yang
yang menjadi website ini lebih interaktif. Namun, ketika pada saat ini banyak developer yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ini untuk mengembangkan berbagai macam platform, sehingga tidak hanya sebatas browser atau klien, tapi JavaScript ini juga bisa berjalan di luar browser. Seperti contohnya nanti kita akan menggunakan Node.js. Itu kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebenarnya ini ada JavaScript. JavaScript ini termasuk ke dalam scripting language. Apa maksudnya itu? Nah, salah satu dari ciri utama scripting language ini merupakan kode ini tidak perlu dikompilasi agar bisa dijalankan. Scripting language ini menggunakan interpreter, yang mana untuk menerjemahkan kode atau perintah kita tulis supaya dimengerti oleh mesin. Nah, itulah kenapa bahasa scripting tidak membutuhkan banyak kode yang perlu ditulis agar sebuah program bisa dijalankan. Contohnya kita ada di gambar ada console.log hello world. Berarti kita menampilkan hello world ke dalam layar. Kita next, sebelum kita lebih lanjut, kita setidaknya mengenal terlebih dahulu tentang sejarah dari JavaScript tersebut. Yang pertama, JavaScript ini dibuat pada tahun 1995 oleh Brandon Eich, yang mana programmer dari Netscape. Bahasa ini awalnya dinamai dengan Mocha, kemudian berubah menjadi LiveScript. Pada saat itu, bahasa Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer. Karena itulah, untuk memanfaatkan kepopuleran dari Java tersebut, LiveScript ini berubah menjadi JavaScript yang meskipun namanya ada Java-nya, tapi tidak ada hubungannya dengan bahasa pemrograman Java. Nah, setelah diadopsi di luar Netscape, JavaScript ini distandarisasi oleh European Computer Manufacturer Association atau yang kita kenal dengan ECMA. Sejak saat itulah JavaScript ini juga dikenal dengan ECMAScript, yang meskipun begitu masih banyak yang menyebutnya dengan JavaScript hingga saat ini. Nah, terdapat beberapa versi JavaScript yang sudah distandarisasi oleh ECMAScript, yang mana pada tahun 2000 hingga 2010, ECMAScript 3 itu merupakan versi yang banyak digunakan ketika JavaScript ini sedang mendominasi. Selama waktu tersebut, ECMAScript 4 itu sedang dalam proses pengembangan, yang mana dengan harapan akan memberikan improvisasi yang cukup signifikan. Namun, ambisi tersebut tidak berjalan mulus hingga pada tahun 2008, yang mana pengembangan ECMAScript ini dihentikan pada saat itu. Nah, walaupun begitu, uh, ini bukanlah akhir dari ECMAScript atau JavaScript. Pengembangan ECMAScript dilanjutkan jadi ECMAScript 5 dengan mengurangi ambisinya dan hanya melakukan perbaikan pada hal yang tidak terjadi kontroversi. Pembaruan tersebut berhasil dan dirilis pada tahun 2009. Selanjutnya terakhir pada tahun 2015, ECMAScript 6 rilis dengan membawa perubahan yang cukup besar, termasuk ide-ide yang sudah direncanakan untuk versi 4. Sejak saat itu, tiap tahun JavaScript melakukan update bersifat minor. Setelah kita membahas tentang JavaScript, kita akan lanjut ke tentang fundamentalnya. Di sini tentang fundamental kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan bahasa JavaScript, seperti tipe datanya, untuk perulangannya, logikanya, dan lain-lain untuk operator lainnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang console log. Yang mana tadi kita sudah dilihat pada contoh, kita menggunakan console log untuk hello world. Yang mana itu yang menampilkan pesan yang di dalam kutip itu hello world, berarti kita menampilkan hello world ke dalam konsol atau terminal. Nah, kode atau teks yang berada dalam tanda kurung itu merupakan pesan yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya, JavaScript ini membagi instruksi secara umum itu menjadi dua jenis, yaitu ada expression dan ada statement. Apa beda dari expression dan statement? Yang mana kita harus memahami terlebih dahulu apa itu expression dan apa itu statement. Karena nantinya expression sama statement ini akan digunakan untuk menggunakan JavaScript selanjutnya. Jadi kita harus memahaminya terlebih dahulu. Nah, seperti yang ada di contoh, itu pada gambar yang kedua atau yang gambar di tengah, itu ada 5 titik koma. Dan juga di baris nomor 2, 2 tambah 3. Ini merupakan expression, yang mana expression ini adalah unit kode yang dapat dievaluasi menjadi suatu nilai.
Untuk lebih mudahnya, eh, untuk lebih mudahnya expression ini merupakan kode yang menghasilkan nilai. Seperti contohnya itu ada pada di gambar nomor 2 pada 5 itu kan merupakan nilai 5. 2 tambah 3 itu merupakan nilai juga kan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang statement. Statement ini merupakan instruksi untuk melakukan sebuah aksi tertentu. Aksi ini bisa termasuk membuat variabel, melakukan perulangan, pengecekan kondisi, dan lain-lain. Nah, contohnya bisa dilihat yaitu var your name. Berarti kita melakukan instruksi membuat variabel. Let your age juga membuat variabel. Const number of days berarti juga kita membuat variabel. Itu merupakan statement. Oke, kita lanjut. Itu tidak lupa juga kita akan membahas tentang komen, yang mana sebuah komentar ini akan dilewatkan oleh interpreter atau compiler, sehingga tidak akan mempengaruhi alur program yang kita tulis. Komentar ini bisa digunakan sebagai dokumentasi atau penjelasan dari kode yang kita tulis. Nah, misalnya kita ingin membuat sebuah kode tentang ada sebuah modul untuk menampilkan sebuah gambar atau beberapa modul untuk menampilkan sebuah data. Nah, ini kita bisa membuat komentar di atas kode tersebut untuk membuat penjelasan tentang apa yang kita bikin untuk modul tersebut. Yang mana nanti comments ini juga berguna untuk kita bekerja sama dengan developer lain atau tim programmer yang lainnya agar lebih memudahkan secara dokumentasi dan bekerja sama. Misalkan teman kita atau programmer lain itu tidak mengetahui apa yang tengah kita kerjakan. Sedangkan kalau kita membuat comments-nya, jadi teman kita lebih mudah untuk memahami kode atau apa yang kita kerjakan. Nah, ada dua metode untuk memberikan komentar. Yang pertama, yaitu untuk memberikan komentar pada satu baris saja. Kita bisa menggunakan slash 2 pada awal baris. Maksudnya kita buat komentar terserah apapun. Nah, itu tidak akan di-compile atau tidak dijalankan oleh program. Nah, selanjutnya itu ada ketika kita ingin membuat komen lebih dari satu baris, itu kita bisa membuatnya menggunakan tanda slash asterisk dan juga ditutup dengan asterisk slash. Kita akan membuat komentarnya di dalam asterisk slash tersebut, yang mana terserah kita akan membuat beberapa baris tentang penjelasan dari kode yang kita buat. Selanjutnya itu kita akan membahas variabel. Nah, variabel ini kan umumnya digunakan untuk menyimpan informasi atau nilai yang akan dikelola dalam sebuah program. Bentar, bentar. Oke, kita lanjut. Tadi kan variabel ini digunakan untuk menyimpan informasi atau nilai yang akan kita kelola dalam sebuah program. Misalnya kita contohkan let last name. Berarti kita mendefinisikan variabel last name yang isi nilainya itu berupa string yang dengan nama Skywalker. Ketika kita tampilkan konsol last name, berarti kita menampilkan variabel last name yang mana nanti outputnya berupa Skywalker. Nah, pada JavaScript ini ada tiga cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel, yaitu menggunakan keyword var, let, dan const. Untuk var itu sudah jarang digunakan, yang biasanya digunakan adalah let sama const. Untuk perbedaannya nanti kita akan bahas antara let dengan const. Namun ketika kita dalam membuat sebuah atau membuat penamaan variabel itu ada beberapa aturannya. Yang pertama, harus dimulai dengan huruf atau underscore. Yang kedua, dapat terdiri dari huruf atau angka dan underscore dengan berbagai kombinasi. Yang ketiga, tidak boleh mengandung spasi atau white space. Jika penamaan variabel lebih dari dua kata, tuliskan secara camel case, yang mana berarti huruf kecil di awal, selanjutnya itu ada kapital. Contohnya first name, yang mana F di awal kan first terdiri dari dua kata, first dan name. Jadi kita bisa mendefinisikan dengan camel case, yaitu uh, first di awal itu berupa huruf kecil semua, selanjutnya name diawali dengan huruf kapital di awalnya.
lain last name seperti card name, dan lain-lainnya. Dan juga tidak boleh mengandung karakter spesial seperti tanda seru, titik, slice, tambah asteris sama dengan dan lain-lainnya. Oke, terlanjut ini adalah semacam analogi perbedaan antara let dengan cons. Yang mana cons ini merupakan kependekan dari konstan. Artinya, kita akan mendeklarasikan sebuah variabel dengan cons ketika ingin variabel ini bernilai konstan dan tidak bisa diubah setelah diinisialisasi nilainya. Nah, kita bayangkan variabel bernilai cons ini sebagai sebuah kotak yang sudah ditutup dan disegel setelah diisi, sehingga nilainya itu tidak bisa diubah lagi. Nah, sedangkan jika let itu kita masih bisa mengubah atau menimpa nilai dari yang kita inisialisasi sebelumnya. Sedangkan cons itu tidak bisa. Jika kita menginisialisasi kembali nilai variabel atau menimpa isi nilai dari variabel const tersebut, nanti kita akan mendapatkan error yang mana pesannya itu type error assignment to constant variable. Jadi untuk const ini kita gunakan untuk ketika kita mendefinisikan sebuah variabel yang bernilai konstan atau yang tidak kita ubah. Sedangkan kalau let itu bisa kita ubah atau kita inisiasi dengan nilai baru. Nah, sebenarnya kita ada penjelasan tentang tipe-tipe data. Ada beberapa tipe data yang umumnya digunakan pada JavaScript. Yang pertama kita bahas tentang undefined. Nah, tipe data tipe data ini terbentuk ketika sebuah variabel tidak memiliki nilai, yang mana artinya kita mendeklarasikan variabel tanpa menginisialisasikannya nilainya. Variabel tersebut jadi undefined. Pada contohnya itu ada gambar. Misalkan kita ingin mendefinisikan atau membuat variabel let x, yang mana itu tidak kita inisialisasi nilainya. Ketika kita ingin mengetahui apa tipe data dari variabel x tersebut, kita bisa menampilkannya dengan komen console log type of dan nama variabel tersebut. Nah, outputnya berupa undefined karena kita belum ada menginisialisasi nilai tersebut, yang mana otomatis nilai tersebut jadi undefined. Selanjutnya itu ada tipe data numbers atau yang bisa kita sebut dengan integer, nah atau float itu sama disebut dengan numbers. Nilai dari tipe number ini adalah angka. Variabel bertipe number dituliskan seperti angka pada umumnya. Pada contoh itu let x sama dengan 10. Berarti kita mendefinisikan atau menginisiasi variabel x itu dengan number 10. Ketika kita menampilkan console log type of dari variabel x tersebut yang benar 10, dia akan menghasilkan output berupa number. Nah, untuk selanjutnya itu ada string, yang mana tipe data selanjutnya ini yang merupakan sebuah teks. Untuk menetapkan nilai sebagai string pada variabel, kita gunakan tanda petik satu ataupun tanda petik dua di antara teks tersebut. Misalkan pada contoh, kita lihat kita menginisiasi variabel letGrade dengan isinya dalam kutip hello. Berarti hello ini termasuk ke dalam tipe data string, yang mana kita tampilkan console log type of grade, yang mana berarti outputnya berupa string. Nah, berikut adalah operator yang dapat kita gunakan dalam perhitungan aritmatika pada tipe data number. Nah, pada tipe data number tadi kan berupa angka-angka yang pada umumnya. Misal, ada operator tambah yang berarti berguna fungsi untuk penjumlahan. Nah, contohnya itu ada 10 tambah 10, nanti hasilkan akan 20. Sedangkan operator min atau minus itu berarti berguna untuk fungsi pengurangan. 15 kurang 7 berarti isinya 8. Selanjutnya itu ada operator slice, itu menggunakan pembagian 21 bagi 7. Itu berarti artinya 21 slice 7 itu 21 bagi 7 sama dengan 3. Selanjutnya itu ada asterisk, yang mana itu perkalian 9 kali 9 berarti hasilnya 81. Selanjutnya itu ada persen atau sisa hasil bagi atau yang kita sebut dengan modulo, berarti 5 bagi 2. Sisa baginya adalah 1. Selanjutnya ada asterisknya 2, berarti itu perpangkatan. Berarti 3 pangkat 3, hasilnya 27. Itulah beberapa operator yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika pada tipe data number. Nah,
Soalnya ini ada tipe data selanjutnya, yaitu boolean. Boolean ini hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false, atau satu atau nol. Yang tipe data ini menjadi kunci utama dalam penentuan logika. Nah, kita akan banyak menggunakan nanti dalam materi if else dan if else statement. Nah, kita contohkan pada contoh yaitu ada let x, yang berarti kita inisialisasi variabel x dengan true, let y dia berinisialisasi dengan false. Ketika kita tampilkan masing-masing tipe data dari variabel x sama y, dia akan menghasilkan output berupa boolean. Karena pada boolean tadi kan kita hanya terdapat dua nilai, yaitu true dan false. Nah, selanjutnya ada tipe data null, yang mana hampir serupa dengan undefined, namun null ini perlu diinisialisasi terlebih dahulu. Biasanya digunakan untuk sementara pada variabel, tapi nilai tersebut sebenarnya tidak ada. Contohnya kita inisialisasi pada variabel let sum letter data, yang mana kita inisialisasi dengan nol. Ketika kita tampilkan tipe data dari sum letter data, itu outputnya berupa nol, tidak undefined. Karena kita ada kita definisikan atau kita inisialisasi nol pada variabel sum letter data. Sedangkan kalau undefined tadi kita hanya menginisialisasi variabel variabel saja. Kalau nol ini nanti kita akan gunakan sementara. Nanti pas untuk kode program selanjutnya itu kita bisa menimpa datanya tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang operator. Yang pertama tentang assignment operator. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Yang pada dasarnya ini operator ini adalah tanda sama dengan yang kita sudah gunakan atau pada contoh-contoh sebelumnya itu ada operator sama dengan itu merupakan assignment operator. Jadi assignment operator tersebut dapat digunakan juga contohnya sebagai shortcut dari eh, pada contoh kan kita ada menginisialisasi let x sama dengan 10 dan let y sama dengan 5. Berarti kita inisialisasi variabel x dengan 10, y sama dengan 5. Kita bisa membuatnya dalam dua hal, misalkan x tambah y. Berarti jadi X tambah Y berarti kan kita melakukan operator penjumlahan. Sedangkan kita bisa melakukan shortcut dari X tambah Y, kita masukkan nilainya ke X dengan eh, dan Y. Berarti itu sama halnya dengan variabel X, kita kita lakukan operator penjumlahan antara X dengan Y. Cara ini juga dapat digunakan pada operator aritmatika lainnya, seperti perkalian, pengurangan, pembagian, dan lainnya. Itu sama halnya dengan tambah sama dengan ini untuk operator lainnya. Nah, selanjutnya ini ada comparison operator, yang mana ada terdiri dari beberapa macam operatornya. Yang pertama, itu ada sama dengannya ada dua, yang mana ini artinya atau memiliki fungsi membandingkan kedua nilai, tetapi mengabaikan tipe datanya. Sedangkan kalau tanda seru sama dengan itu membandingkan kedua nilai yang mana nilai tersebut tidak kedua nilai tersebut haruslah tidak sama, tapi mengabaikan juga tipe datanya. Sedangkan kalau sama dengannya ada tiga, berarti kita membandingkan nilai beserta tipe datanya. Nah, sedangkan kalau uh, tidak tanda seru sama dengannya ada dua, berarti kita membandingkan kedua nilai juga beserta tipe data harusnya tidak sama. Pada contohnya, misalkan kita ada variabel x yang mana sama dengan 5, sedangkan variabel y sama dengan di 5 tapi ada dalam tanda kutip, yang berarti itu kan bertipe data string, satu bertipe data number. Kalau kita menggunakan operator sama dengan dua, jadi itu akan dianggap X sama Y itu adalah sama atau ya sama atau identik. Sedangkan kalau kita menggunakan operator sama dengannya ada tiga, berarti dia perhatikan juga tipe datanya. Itu antara X sama Y itu berbeda. Karena yang satu bertipe data number, yang satu bertipe data string. Nah, itulah perbedaan untuk penggunaan sama dengan dua dengan sama dengan tiga. Sebenarnya itu ada besar sama itu membandingkan
dua nilai, apakah nilai pertama ini lebih lebih besar dari nilai yang kedua. Sedangkan kalau besar besar ditambah sama dengan itu membandingkan dua tipe, apakah nilai tersebut nilai pertama lebih atau sama dengan nilai kedua. Soalnya itu ada kecil, berarti itu membandingkan dua nilai, apakah nilai pertama kurang dari nilai kedua. Sedangkan kalau kecil sama, berarti membandingkan dua nilai, apakah nilai pertama ini kurang atau sama dengan nilai yang kedua. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang logical operator, yang mana nantinya kita akan gunakan juga pada untuk if else statement operator. Yang pertama ada operator AND. Operator AND ini merupakan logika yang akan menghasilkan nilai true apabila semua kondisi terpenuhi nilai true. Yang mana operator AND ini jika semua datanya bernilai sama, atau misalkan ada dua variabel A sama B. Jika keduanya sama, maka dia akan bernilai true. Jika salah satunya berbeda, dia akan bernilai false. Berbeda dengan OR. Artinya itu operator OR. Logika ini akan menghasilkan nilai true apabila salah satu kondisinya terpenuhi atau bernilai true. Yang mana jika salah satunya, kalau pada operator OR, salah satunya saja yang bernilai true, dia akan bernilai true. Sedangkan kalau N tadi, harus kedua-duanya bernilai true, baru menghasilkan outputnya true. Soalnya itu ada tanda seru atau operator not yang mana digunakan untuk membalikan satu kondisi. Yang awalnya bernilai true, ketika kita melakukan operator not, dia akan mengembalikan nilainya di false. Oke, mungkin kita lanjut. Ini saya adalah if else statement, yang mana ketika mengembangkan sebuah program, kita akan bertemu dengan alur bercabang tergantung pada kondisi yang terjadi. Nah, untuk mengakomodasi dan mengecek sebuah kondisi dalam JavaScript, kita menggunakan kata kunci if. Nah, statement if ini akan menguji suatu kondisi. Jika kondisi bernilai true, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Sebaliknya, jika kode bernilai false, maka proses yang akan ditentukan akan dilewatkan. Misalkan ada contoh, ini ada flowchart, semacam flowchart sederhana, di mana kita mulai start. Dalam belakang tempat ini kan ada is raining, yang mana berarti ini merupakan eh, pengecekan if else-nya. Kalau dia akan menanyakan apakah hari ini adalah hujan, is raining. Kalau benar atau kalau dia benar true, maka outputnya hari ini hujan, bawa payung. Kalau sedangkan untuk selebihnya atau else, berarti dia akan outputnya programnya berakhir. Nah, pada contohnya kita tampilkan di dalam untuk dalam kodenya atau untuk dalam penerapan di JavaScript-nya, misalkan kita inisiasi isReading dengan konstan, parallel konstan, true. Nah, kita tampilkan console log itu persiapan sebelum berangkat kegiatan. Yang mana berarti kita akan menampilkan terlebih dahulu persiapan sebelum berangkat kegiatan. Nah, dicek dulu is running menggunakan if else statement. Yang mana kita awali dengan if dalam kurung is running. Berarti kita akan mengecek kondisi is running ini bernilai true atau tidak. Kalau bernilai true, dia akan menampilkan kode perintah di dalamnya yang berupa console log hari ini hujan, bawa payung. Sedangkan kalau is running ini bernilai false, dia akan langsung ke end program, yaitu console log berangkat kegiatan. Nantinya juga if else statement ini juga terbagi menjadi ada juga nested if, ada if-nya lebih banyak, misalkan eh, if yang pertama, habis itu else if yang kedua, lanjutnya else if yang lainnya. Nah, selain if else statement untuk melakukan percabangan logika, kita di JavaScript juga mendukung switch statement, yang mana untuk melakukan pengecekan banyak kondisi dengan lebih mudah dan lebih ringkas. Yang mana kita pada lihat ada pada gambar yang sebelah kiri itu ada switch expression. Switch
yang mana dalam kurung itu ekspresinya yang yang berisi variabel atau ekspresi yang akan dievaluasi. Kemudian untuk setiap kondisi yang mungkin terjadi, kita masukkan keyword case-nya diikuti dengan nilai yang valid. Jika kondisi pada case sama dengan variabel pada switch, maka blok kode setelah titik 2 itu akan dijalankan. Kalau keyword break digunakan untuk keluar dari proses switch. Nah, misalkan dan juga terdapat juga satu case yang bernama default yang mana memiliki fungsi yang sama dengan keyword else pada control flow if else statement yang sebelumnya. Jika tidak ada nilai yang sama dengan variabel pada switch, maka blok kode ini tidak akan blok kode ini yang akan dijalankan. Nah, pada contoh itu pada di gambar nomor 2 dan nomor 3 kita menginisialisasi variabel language dengan tipe data string yaitu French, sedangkan let greeting 0, tipe data dengan 0. Untuk tipe data sementara, selanjutnya kita melakukan switch case statement yang mana switch language berarti kita mengevaluasi variabel dari language. Selanjutnya dalam blok blok kurung kurawal itu ada beberapa case yang terdiri dari case English, French, sama Japanese. Untuk masing-masing perintahnya itu beda kan. Nah, kita mulai yang pertama itu case kita inisiasi pertama itu kan language-nya bernilai French. Ketika kita case kita cek masing-masing kasusnya kemana dia masuknya. Language-nya kan French, berarti case English berarti dia tidak masuk, sedangkan case French. Nah, inilah dia masuk ke dalam case-nya si French. Berarti greeting-nya diubah menjadi bonjour, selanjutnya ada break berarti dia keluar dari program. Ketika kita menampilkan konsol greeting, jadi output-nya adalah bonjour. Sedangkan kalau misalkan tidak ada yang benar dari segala case-nya, dia akan menjalankan pada default-nya greeting berarti selamat pagi. Untuk default-nya. Nah, selanjutnya ini ada untuk for loop atau perulangan, yang mana ketika kita menuliskan program di komputer, pastinya akan ada situasi di mana kita perlu melakukan hal yang sama berkali-kali. Misalnya, kita ingin menampilkan menggunakan nama pengguna yang terdaftar di aplikasi atau sesederhananya menampilkan angka 1 sampai 10. Kalau kita membuat angka 1 sampai 10 kan itu ada terdiri dari 10 program atau 10 baris program. Yang itu kan tidak efisien. Nah, dari beberapa cara tersebut ada pada JavaScript dapat melakukan proses loop yang mana pada JavaScript ini menggunakan for loop, yang mana merupakan salah satu cara yang banyak digunakan. Struktur dasar dari for loop ini tampak seperti berikut. Cuman terdapat ada 3 bagian utama yang dalam sintaks for ini. Yang pertama ada inisiasi variabel. Yang kedua ada tes kondisi. Yang ketiga ada perubahan nilai variabel. Kita akan bahas untuk yang pertama. Lanjut eh, langsung kita lihat pada gambar kedua itu kan ada let i sama dengan 0, i kecil dari 5, i plus plus. Jadi apa maksudnya? Inisiasi variabel pertama itu let i sama dengan 0, yang mana variabel i ini sebagai indeks iterasi. Pada variabel ini kita menginisiasi nilai awal dari pulangan. Jadi let i ini kita mulai dari i-nya itu bernilai 0. Selanjutnya untuk yang kedua berarti tes kondisi, operasi perbandingan, yang mana pada bagian ini JavaScript ini akan melakukan pengecekan kondisi apakah perulangan masih perlu dilakukan. Jika bernilai true, maka kode di dalam blok for ini tetap akan dijalankan. Nah, ini kan i kecil dari 5. Jadi dari 0 hingga kecil dari 5 itu kodenya tetap akan dijalankan yang dalam blok for-nya. Selanjutnya itu yang ketiga, itu ada untuk perubahan nilai variabel itu ada increment ataupun decrement, yang mana di sini kita melakukan penambahan atau increment.
Jadi pada contoh tersebut, variabel I ini akan ditambah satu di setiap akhir perulangan. Perubahan nilai inilah yang penting karena jika kita mengubah nilainya, proses perulangan dapat terus berjalan selama kondisinya terpenuhi. Jadi dibandingkan kita membuat sebuah baris kode program yang terdiri dari banyak, misalkan kita ingin membuat angka 1 hingga angka 10. Jadi kita ada 10 baris. Sedangkan kalau kita menggunakan perulangan, yang mana menggunakan perulangan for, jadi dia hanya menampilkan 3 baris. Itu lebih mempermudah dan juga untuk lebih efisien. Nah, selanjutnya itu dalam perulangan juga ada yang namanya while and do while. Apa perbedaan antara while dan do while? Nah, kita dapat lihat pada contoh gambar yang mana kita lihat pada kode di atas bahwa looping dengan while tidak memiliki ketergantungan dengan variabel iterasi seperti pada for loop. Yang mana eh, oleh karena itu, meskipun while dapat melakukan pengurangan yang sama dengan for, while lebih cocok digunakan ketika kasus di mana kita tidak mengetahui pasti berapa banyaknya perulangan yang diperlukan. Sedangkan kalau for tadi kan sudah kita tentukan batasan kondisinya. Kita ingin menampilkan sebanyak 10 angka. Jadi I dari 0, I kecil dari 10. Jadi sudah terdapat nilai yang tetap untuk perulangannya. Sedangkan kalau while ini kita gunakan lebih cocoknya ketika kita masih belum tahu untuk berapa perulangan yang diperlukan. Nah, bedanya dengan do while adalah ketika kondisi pada while dievaluasi sebelum blok kode dalamnya. Sedangkan do while ini akan mengevaluasi boolean expression setelah blok kodenya berjalan. Yang mana artinya kode di dalam do while ini akan dijalankan setidaknya 1 kali. Jadi dia akan melakukan do kode dalam blok do-nya terlebih dahulu, baru dia akan melakukan ekspresi atau mengecek kondisi dari while tersebut. Setidaknya berarti walaupun hanya setidaknya kalau dual ini akan menjalankan satu kali eh, satu kali kode gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang struktur data yang mana kita mulai terlebih dahulu tentang objek. Nah, objek ini yang mana memiliki arti mampu menyimpan nilai dari beragam tipe data dan membentuk data yang lebih kompleks. Objek ini berisi pasangan antara key dan value, yang mana juga dikenal dengan properti. Key berperan mirip seperti nama variabel yang menyimpan sebuah nilai, sementara value berisi nilai dengan tipe data apapun termasuk ke objek lainnya. Pada contohnya, kalau digambar kan itu ada cons karakter. Jadi cons karakter ini bukan merupakan variabel, namun disebut dengan objek karena terdapat beberapa key sama value-nya, yang mana isi dari key value pada objek ini disebut dengan property. Nah, key ini harus berupa string dan dituliskan sebelum titik dua. Yang mana pada contoh itu kan name. Name ini berupa string kan. Lalu diikuti dengan value-nya. Misalkan misalkan name value-nya Luke Skywalker. Sedangkan age itu 19, spesies human, hair color blonde. Jadi key-nya berupa string, sedangkan value itu bebas, tergantung nilai yang mau kita inginkan. Yang pastinya key-nya itu harus bertipe data string. Pada pembuatan objek ini, walaupun eh, key-nya itu harus bertipe data string, kita tidak perlu membuat kutip dua yang karena sudah dikenali sebagai string pada objek untuk menentukan variabelnya atau key-nya. Nah, untuk tanda koma pada properti terakhir bersifat opsional. Namun, jika tanda koma tersebut ditulis akan lebih memudahkan ketika kita ingin memindah atau mengubah atau menghapus properti. Satu objek ini dapat memiliki beberapa pasang key value yang dipisahkan dengan tanda koma.
Jadi objek ini bisa memiliki satu value, satu key sama satu value, ataupun beberapa banyak key sama value. Pada contoh ini kan ada beberapa key sama value, ada 4. Yang pertama ada name, age, spesies, sama color. Dan ini juga bermacam-macam tipe data. Ada yang tipe datanya string, ada yang tipe datanya number. Sedangkan kalau kita menggunakan untuk menyimpannya ke dalam variabel, terus bernilai tipe data yang sama. Sedangkan kalau objek ini mampu menyimpan nilai dari beragam tipe data yang dapat dan membentuk data ini menjadi lebih kompleks. Nah, untuk mengaksesnya, kita bisa untuk mengaksesnya kita cukup menampilkan kita memanggil nama variabel tersebut. Nah, misalkan ini kan const karakter. Jadi berarti kita panggil nama variabel tersebut karakter titik apa nama key-nya. Misalkan eh, kita ingin menampilkan namanya, berarti karakter titik name. Atau kita untuk menampilkan di layar itu console log console log nama objeknya apa, karakter, jadi nama key-nya apa, karakter titik name. Nah, nanti yang tampil adalah log Skywalker. Begitulah untuk menampilkan atau menggunakan objek. Nah, selanjutnya ini ada tipe struktur data yang selanjutnya, yaitu array. Yang mana array ini merupakan tipe data yang dapat mengelompokkan lebih dari satu nilai dan menempatkan dalam pada satu variabel. Perbedaan array dengan objek adalah data pada array disusun secara berurutan dan diakses menggunakan indeks. Untuk mengakses nilai dalam array ini, kita gunakan kita gunakan tanda kurung siku yang di dalamnya berisi angka yang merupakan posisi nilai yang ingin diakses. Nah, pada gambar ini kita lihat let my array. Berarti kita akan mendefinisikan array yang mana array ini kan bisa menyimpan beberapa tipe data. Yang pertama ada coklat. Coklat coklat bertipe data string, misalnya 42,5 bertipe data number, 22 bertipe data number, true bernilai tipe data boolean, program bernilai tipe data string. Nah, ketika kita ingin menampilkan semua array-nya, kita cukup mengambil array tersebut, console log my array. Sedangkan kalau kita ingin mengakses salah satu variabelnya saja, kita akan menampilkan dengan contoh yang di gambar kedua, console log my array, kita buat dalam tanda kurung indeks keberapa yang ingin kita tampilkan. Pada array ini, kita mulai dari indeks yang untuk indeks di dalam array itu dimulai dari 0. Jadi coklat ini berindeks 0, sedangkan 42,5 itu berindeks 1. Pada contohnya kan kita menampilkan konsol log my array 1 yang mana outputnya adalah 42,5 bukan si coklat. Soalnya array itu berindeks yang dimulai dari 0. Dan selanjutnya itu ada struktur data yang bernama map, yang mana map ini merupakan tipe data yang menyimpan koleksi data dengan format key value layaknya objek. Layaknya objek yang membedakannya adalah map ini memperbolehkan key dengan tipe data apapun dibandingkan objek yang hanya mengizinkan key bertipe string atau simbol. Nah, tadi kalau untuk di objek itu key-nya itu harus berupa string. Sedangkan kalau map ini memperbolehkan dengan tipe key-nya itu tipe data apapun, termasuk string ataupun simbol. Nah, ini pada contoh const my map, new map. Nah, satu string key berarti string string satu itu merupakan key-nya dari untuk value-nya string key. Sedangkan kalau yang kedua satu itu kan bernilai tipe data integer. Nah, a number key itu nilainya. Sedangkan itu yang ketiga true. Berarti key-nya berupa true,
sedangkan nilainya juga berupa true. Ketika kita menampilkan datanya, jadi console log my map, berarti dia akan berupa output yang terdiri dari tiga. Yang pertama, key yang pertama satu, a string key. Yang kedua satu bertipe data integer, key-nya bernilai a number key. Selanjutnya eh, key yang ketiga bertipe data boolean, true bernilai true. Oke, mungkin kita akan lanjut yang ke struktur data yang terakhir pada pada materi kali ini, yang mana itu set. Yang set berarti artinya struktur data yang akan kita bahas berikutnya ini adalah set. Set sederhananya merupakan kumpulan nilai set of value, yang mana hal yang membedakan set dengan struktur data yang lain adalah data pada set ini tidak berurutan dan juga tidak diindeks. Selain itu, data di dalam set ini juga bersifat unik dan tidak ada duplikasi. Nah, perhatikan contoh set pada di slide. Pada kita kan meninisiasi const number set, new set 14641. Berarti ada lima data yang kita inisiasi. Namun pada set ini kan dia bersifat unik dan tidak ada duplikasi. Pada yang kita inisiasi ini ada angka satu dan angka 4 ada double. Jadi ada dua yang pokoknya ada double nilai yang bernilai yang sama. Ketika kita ingin menampilkan construct number set, dia akan mengeluarkan output hanya tiga data, 146. Soalnya dia tidak ada duplikasi pada set ini, yang mana bersifat unik juga. Untuk mm, mungkin dari sampai materi pada kesempatan kali ini, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau yang masih kurang paham, boleh ditanyakan. Oke, mungkin kalau untuk pertanyaan selanjutnya atau untuk materi untuk kegiatan selanjutnya, Iqbal kembalikan ke moderator si Iqbal.
Oke, baik. Terima kasih ya Iqbal atas pemaparan materinya mengenai eh, pemahaman awal mengenai JavaScript. Nah, buat teman-teman yang setelah mendengarkan pemaparan materi tadi ada yang ditanyakan atau yang masih ragu-ragu, boleh teman-teman langsung aja bertanya di slido.com. Teman-teman yang tadi yang belum join bisa join dulu ya di slido-nya, bisa scan barcode yang ada di layar, atau teman-teman bisa join melalui browser dengan mengetikkan slido.com, dan teman-teman nanti diminta untuk mengisikan kode slido-nya yaitu 3284804. Oke, boleh di next. Oke, kita cek dulu ya slido-nya teman-teman. Apakah sudah ada yang bertanya? Oke, baru ada satu pertanyaan nih untuk eh, ini direkod enggak ya Kak? Oh, untuk studi jam kali ini direkod ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin menonton ulang lagi penjelasan dari materi kita tadi bisa ditonton ulang. Nanti untuk rekordannya bisa teman-teman lihat nanti di YouTube-nya GDSC Unan. Nanti teman-teman bisa dicek juga, nanti akan dikirimkan oleh tim GDSC Unan untuk rekordannya. Oke, sembari menunggu juga buat teman-teman yang belum join slide itu boleh join. Yang masih bingung atau masih ragu atau masih ada yang ingin ditanyain mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Iqbal tadi, boleh langsung tanya saja di slide. Teman-teman bisa join eh, dari gadgetnya juga bisa, langsung saja scan barcode-nya, atau teman-teman bisa join juga di slido.com di dan bisa join dengan mengetikkan kode 3284804. Oke, baru ada muncul satu pertanyaan lagi nih, teman-teman. Pertanyaannya, seberapa penting bahasa pemrograman JavaScript di dunia kerja? Nah, untuk jawabannya boleh langsung dijawab aja ya dari materi kita. Boleh dari Iqbal langsung bisa dijawab. Oke, makasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk bahasa pembangunan JavaScript di dunia kerja, itu tergantung sih teman-teman, tergantung dunia kerja yang teman-teman mau masuk itu gimana. Soalnya sejauh ini sepengalaman Iqbal itu sangat penting. Soalnya Iqbal baru baru habis menjalani PKL juga kan. Tempat PKL yang Iqbal jalani itu dia emang basicnya juga masih pakai menggunakan PHP. Namun selain PHP itu dia juga menggunakan JavaScript. Yang mana JavaScript ini soalnya lebih lebih untuk sekarang ini emang populer, tapi
tergantung teman-teman gitu. Soalnya JavaScript ini kan juga ada banyak jenis-jenisnya untuk frameworknya, seperti Node.js, Express.js, itu kan dan juga JS ini bisa bisa sekaligus front end maupun back end. Yang mana kalau untuk front end itu kan frameworknya seperti React.js, Next.js juga bisa digunakan untuk front end. Nah, ataupun Vue.js. Kalau kan untuk back end itu kan kita bisa menggunakan Express.js, eh, Express dan Next.js juga bisa digunakan untuk back end. Nah, jadi kenapa penting di dunia kerja itu karena emang awalnya untuk dokumentasinya itu kan itu lebih lengkap. Komunitasnya juga termasuk banyak untuk di JavaScript ini. Nah, dan juga banyak juga dalam pengembangan atau pembuatan sebuah website atau dalam mengembangkan sebuah project. Project itu basicnya juga menggunakan JavaScript. Walaupun tidak full JavaScript, itu seperti yang pengalaman Iqbal itu kan basicnya dari PHP, itu juga ditambahkan juga digabungkan dengan JavaScript itu. Mungkin kalau menurut Iqbal tuh ya tergantung perusahaan sama tergantung tergantung programmernya sendiri untuk menggunakan bahasa apanya. Mungkin bisa menjawab Iqbal. Oke, terima kasih ya, Iqbal. Jadi intinya kalau seberapa pentingnya itu diukur sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan yang diinginkan di masing-masing bidang ya, Iqbal ya. Oke, jadi ada pertanyaan juga nih. Ternyata banyak pertanyaan ya. Selanjutnya pertanyaan apa hubungannya back end dengan cloud computing? Nah, ini mungkin boleh langsung dijawab aja, Iqbal. Baik, kan kalau untuk backend dengan cloud computing itu kan backend sendiri itu eh, tugasnya itu ada dari untuk menghandle agar misalkan untuk di website tersebut berjalan dengan lancar. Nah, dan juga backend ini bertugas dalam melakukan pengorganisasian database dan juga melakukan untuk server juga. Sebenarnya kalau backend sama cloud computing itu untuk sekarang ini berbeda dua hal. Backend ini untuk menghandle dari sisi database, lebih ke sisi database sama bagaimana program logika di balik program tersebut atau project tersebut. Sedangkan kalau cloud computing ini lebih ke DevOps atau Developer Ops, yang mana itu dia akan menghandle segala operasi yang berhubungan dengan server, seperti melakukan hosting project yang kita gunakan ke sisi server. Nah, itu tugasnya untuk DevOps. Sebenarnya itu emang ada kaitannya dengan backend dengan cloud computing. Tapi untuk sekarang yang baru tahu itu ada dibedakan antara backend sama cloud computing itu dengan sebutan dengan DevOps. Namun itu masih juga jadi tanggung jawab oleh backend sebagai backend. Oke, baik. Jadi secara umum untuk perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk back end sendiri itu mengacu ke bagaimana berjalannya sistem itu di belakang layar dan lebih untuk menyusun penyimpanan database-nya, dan untuk cloud computing itu mungkin lebih berat untuk ke bidang atau kepada bagian untuk bagaimana penjalanan sistem di servernya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi. Mohon maaf, saya ingin bertanya, apakah mahasiswa lulusan dari universitas lain dapat bergabung dengan GDSC Unan? Terima kasih. Oke, jawabannya mungkin aku bisa langsung jawab aja ya. Untuk mahasiswa lulusan dari universitas lain itu sangat-sangat boleh atau dapat banget bergabung dengan GDSC Unan. Jadi kita nggak ada batasan ya, bisa dari lintas fakultas, lintas jurusan, dan lintas universitas. Jadi buat teman-teman yang bukan berasal dari Universitas Andalas juga boleh banget join menjadi member GDSC Unan gitu. Nah, untuk langkah joinnya, teman-teman
Cukup saja untuk nge-follow IG GDSC Unan dan nanti teman-teman join di Discord GDSC Unan dan teman-teman bisa cari juga di website GDSC Unan dan teman-teman join di situ sebagai member. Nah, nanti teman-teman bakalan langsung otomatis menjadi member dari GDSC Unan dan teman-teman nanti di Discordnya juga bakalan dapat banyak informasi dan event-event kita yang bisa diikuti gitu. Oke, berarti kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nih, Iqbal ada 8 pertanyaan ternyata. Selanjutnya kita jawab untuk framework yang paling mudah digunakan untuk backend apa. Nah, ini boleh dikasih saran nih, Iqbal. Menurut Iqbal, framework backend apa yang paling mudah digunakan? Oke, boleh langsung dijawab. Oke, baik. Kan kalau uh, sebelumnya Iqbal untuk menghandle sebuah project itu basicnya emang menggunakan PHP. Kalau untuk PHP, Iqbal jelaskan terlebih dahulu. Untuk contohnya pada workshop sebelumnya kan Iqbal menjelaskan tentang framework Laravel. Nah, itu yang paling mudah digunakan untuk saat ini kalau untuk PHP. Sedangkan kalau JS ini Iqbal masih emang baru juga belajar dan juga palingan untuk project yang bekerja menggunakan JS itu juga baru sedikit, paling baru cuma satu juga, itu pun pas ketika selama di Bangkit. Kalau Iqbal itu menggunakan frameworknya untuk Express JS untuk bagian backendnya, yang mana itu tapi itu tergantung teman-teman. Yang Iqbal tahu kalau untuk front end, misalkan untuk React JS sama Vue.js itu ada berbeda gitu untuk penggunaannya. Misalkan kalau untuk dashboard, untuk pembuatan dashboard front end itu kan ada beberapa banyak 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 halamannya gitu, banyak fitur untuk di satu halaman. Sedangkan kalau untuk yang di landing page itu kan ada beda-beda halaman. Nah, itu biasanya ada yang efisien menggunakan React, ada yang lebih efisien menggunakan Vue.js. Itu untuk framework-framework yang Bal ketahui. Kalau untuk yang sedangkan backend itu yang Bal baru coba pakai itu adalah Express.js. Tergantung teman-teman sih yang nyamannya gimana dan sudah biasanya gimana. Itu lebih ke prakteknya, lebih banyakin prakteknya aja itu agar lebih mudah dipahami gitu. Atau yang lebih mudahnya gitu. Mungkin itu bisa jawabnya. Oke, jadi kembali lagi ya ke pribadi masing-masing sesuai dengan kemampuannya juga, sesuai dengan kenyamanannya juga. Jadi kalau sudah nyaman, sudah paham, ya itu bakalan dirasa mudah gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk pemula kalau mau coba-coba JS ini gimana Kak? Nah bisa dijawab nih Iqbal, kalau untuk pemula mau coba-coba JS, apakah bakalan bagaimana nanti ke depannya gitu? Oke, boleh Ah, dijawab. oke. Mungkin kalau bagi teman-teman yang baru memulai, kayak memulai apalagi tentang memulai pemrograman, itu kan misalkan teman-teman mencoba untuk memilih JavaScript untuk sebagai bahasa pemrogramannya. Teman-teman bisa menggunakan browser yang ada di teman-teman. Itu teman-teman klik kanan aja, nanti ada developer tools. Nah, di situ ada konsolnya. Jadi teman-teman bisa untuk nyoba-nyobain untuk ngoding atau memulai programnya di browser tersebut. Atau enggak, teman-teman bisa menggunakan compiler yang ada di online. Itu teman-teman bisa searching aja compiler untuk JS. Atau kalau teman-teman mau ingin menggunakan text editor yang ada di laptop teman-teman seperti Visual Studio Code atau yang lain text editor lainnya, itu bisa menginstal Node.js ke laptop teman-teman. Nah, nanti itu bisa memulai programnya menggunakan Visual Studio Code. Eh, Kalau selebihnya itu teman-teman juga pelajari banyak tentang dokumentasinya, belajar banyak tentang prakteknya itu untuk biar lebih mudah memahami tentang JavaScript-nya gitu. Ini dikembalikan ke Ibak. Oke, jadi intinya belajar dulu ya fundamental-fundamental dari atau basic-basic atau dasar-dasar dari JS dulu gitu. Apalagi buat pemula, buat teman-teman yang masih belajar ngoding gitu. Untuk apalagi bagian back-end-nya mungkin teman-teman bisa pahami dulu ya untuk fundamental atau basic-basic apa yang perlu dikuasai gitu untuk JavaScript. Nah, selanjutnya nih kita jawab lagi pertanyaan selanjutnya Iqbal ya.
apa saja yang harus dibuat untuk membangun backend dengan JavaScript atau secara umumnya bagaimana? Oke, boleh dijawab, Bang. Oke. Ah, untuk apa saja yang harus dibuat untuk membangun backend dengan JavaScript atau secara umum? Mungkin untuk secara umum yang terlebih dahulu, dalam membangun sebuah backend, itu kan kita harus menentukan terlebih dahulu environmentnya. Seperti misalkan kita ingin membuat sebuah backend, kita ingin membangun sebuah sistem backend. Jadi kita tentukan environment terlebih dahulu. Seperti dimulai dari kita kan mau membuat dalam development. Jadi kita membuat dalam pengembangan di laptop atau komputer kita masing-masing. Kita tentukan dulu server apa yang mau kita gunakan. Misalkan kita ingin menggunakan Apache server. Nah, selanjutnya itu kita tentukan terlebih dahulu bahasa pemrograman apa yang mau kita gunakan. Nah, misalkan kita ingin menggunakan bahasa pemrograman JavaScript atau misalkan bahasa pemrograman PHP. Nah, selanjutnya itu baru ke database-nya, database yang kita gunakan. Misalkan kita ingin menggunakan MySQL atau MongoDB. Nah, setelah environment-nya kita tentukan apa-apa saja yang dibutuhkan, nah itu baru kita lanjut ke misalkan untuk ke framework-nya, untuk bisa mengembangkan, untuk membantu kita dalam mengembangkan untuk membangun back-end, itu kita tentukan kita tentukan apa yang bisa membantu kita dalam membangun back-end tersebut atau memudahkannya. Misalkan kita framework-nya menggunakan Express.js atau menggunakan Next.js atau misalkan kalau PHP itu menggunakan Laravel atau CodeIgniter. Atau kita juga bisa membangun framework sendiri seperti yang pas ketika Iqbal PKL kemarin itu perusahaannya juga dari PHP native itu dibangun atau dibuat framework sendiri gitu. Nah, itu tergantung memudahkan kita dan nyamannya gimana. Soalnya itu baru tentang bagian keamanannya. Keamanannya kita apakah sistem backend yang kita gunakan itu ada melakukan autentikasinya. Kalau melakukan autentikasi, kita harus menerapkan apa saja untuk bisa meningkatkan keamanannya. Misalkan kita menggunakan JWT atau JSON Web Token untuk melakukan otorisasinya. Nah, itu mungkin setelah membuat list kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan untuk membangun suatu backend, nah barulah kita akan mengembangkan atau mengimplementasi dari kebutuhan tersebut. Nah, yang paling penting itu teman-teman, jadi kan kita sudah mengetahui sistem kebutuhannya apa, terus kita implementasikan dan kita lanjut kerjakan apa aja fitur yang mau dikembangkan, apa aja mau fitur yang dikerjakan. Nah, untuk bagian backend itu kan ini nanti tergantung nih. Misalkan teman-teman mau bikinnya sebuah website atau misalkan teman ini satu satu tim project gitu, satu tim project atau teman-teman lagi bikin tugas kuliah yang mana satu kelompok. Teman-teman ditugaskan sebagai back end. Ada teman yang lain itu sebagai front end. Nah, kita harus komunikasi dulu sama front end. Nyamannya bikinnya gimana? Misalkan, apakah kita tim front end sama back end nyamannya itu dalam satu project file atau project yang terpisah. Tapi kalau saran Iqbal, kalau dalam membangun sebuah backend itu lebih baik kita membangunnya dalam bentuk REST API, yang mana nantinya kalau menggunakan REST API kita sebagai backend itu fokus nanti dalam pembuatan API-nya beserta database-nya. Nah, nanti dari sisi front end itu bisa digunakan dalam bentuk website maupun juga dalam bentuk mobile. Nah, jadi itu sekaligus teman-teman. Tapi kalau untuk dalam pembuatan dan juga untuk dalam pembuatan API ini yang perlu kita tentukan itu pertama kan untuk komunikasi antara database-nya. Terus bagaimana kan tergantung dan juga kita harus menerapkan beberapa pola arsitektur yang bisa membantu dalam mengembangkan backend ini lebih mudah. Yang mana itu kan misalkan kita menerapkan pola arsitektur MVC, model view controller. Yang mana berarti kalau mau kita di dalam folder modal, kita berfokus untuk bagaimana mengkomunikasikan data antara database dengan da- eh, bagaimana kita mengkomunikasikan data dengan database. Sedangkan kalau controller itu nanti yang menghubungkan antara view dengan model. Yang mana itu nanti itulah penghubung sebagai controller.
Dan juga nanti kalau di bagian root atau rutenya, itu kan nanti kalau API itu kan biasanya terdiri dari ada get, post, delete, fetch, dan lainnya. Nah, itulah nanti yang kita tentukan apa-apa saja yang diperlukan. Mungkin itu yang bisa Bal jawab untuk bagaimana pembuatan membangun backend secara umum gitu ataupun JavaScript. Dikembalikan, Bang. Oke, sudah dijelaskan secara rinci ya teman-teman, step by step. Step by stepnya seperti apa untuk membangun backend. Seperti yang sudah dijelaskan Iqbal tadi, yang pertama tentukan kebutuhan atau fitur yang ingin dibangun. Selanjutnya kita pilih nih framework yang ingin digunakan atau mau buat framework sendiri ya, seperti native gitu kan. Dan selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan keamanannya, seperti mempersiapkan autentikasi atau otorisasi menggunakan JWT atau JSON Web Token yang sudah disampaikan Iqbal tadi, dan juga yang terakhir itu kembangkan dan implementasikan, dan jika dikerjakan secara tim juga harus membangun komunikasi yang baik ya dengan project timnya mengenai deploy backend-nya seperti apa dengan tim projectnya nanti. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Antara map dan objek pada backend lebih baik menggunakan yang mana ya, Kak? Dan apakah koleksi ini bisa disubstitusikan dengan multidimensional array ya? Multidimensional array ya, Kak? Oke, ini ada pertanyaan antara map dan objek nih, Iqbal. Bagaimana? Langsung saja dijawab ya, Iqbal ya. Oke, terima kasih. Eh, Mungkin yang sepahaman Iqbal aja ya. Eh, Soalnya Iqbal juga masih belajar juga tentang JavaScript ini. Yang Iqbal ketahui itu antara map dan objek pada backend, terusnya pada backend lebih baik menggunakan yang mana. Itu lebih ke, kalau sepengalaman Iqbal yang Iqbal kerjakan dari beberapa proyek sebelumnya, itu lebih sering menggunakan objek. Eh, yang mana kita misalkan membuat objek, objek baru, kita objeknya nanti kita gunakan. Nah, sedangkan kalau map ini lebih jarang, gimana? Kayak Iqbal masih jarang melihat ada yang menggunakan map ataupun lebih seringnya Iqbal melihatnya ada orang yang banyak menggunakan objek. Nah, tapi Iqbal juga masih belum mendalami tentang bagaimana yang lebih baik antara map sama objek. Dan juga pertanyaan selanjutnya itu apakah koleksi ini bisa disubstitusikan dengan multidimensional array. Nah, gue juga masih belum memahami tentang apa itu multidimensional array. Jadi emang kalau untuk pertanyaan seperti ini, Iqbal kan masih sama-sama belajar, masih baru belajar juga. Yang sepahaman Iqbal itu tergantung teman-teman gimana pemilihan antara map sama objek. Tadi yang seperti Iqbal jelaskan, kalau antara map sama objek itu kan ada perbedaan yang sangat jelas, yaitu kalau objek itu kan ada yang dalamnya properti, properti itu berdasarkan ada key sama value. Kalau key yang untuk di objek itu harus bertipe string, value-nya bebas. Kalau map tadi kan kita bebas mendefinisikan eh, untuk key-nya bertipe data apa, value-nya bertipe data apa. Nah, kalau dari yang Bapak pahami, itu kalau untuk lebih leluasa, itu lebih leluasa map. Soalnya kan itu tidak hanya berfokus key-nya itu bertipe data string. Kalau sedangkan objek itu kan hanya bertipe data string. Jadi itu tergantung teman-teman kebutuhannya menggunakan, misalkan kita ingin membuat tentang apa, map ataupun objek itu tergantung teman-teman gitu yang menggunakannya apa. Kalau untuk koleksi dimensional array ini Iqbal juga masih belum paham tentang mengenai itu. Eh, jadi bisa dikembalikan ke Iqbal. Oke, terima kasih jawabannya Iqbal. Semoga menjawab ya yang bertanya mengenai map dan objek. Jadi intinya map itu lebih leluasa dibandingkan objek, di mana nanti objek itu kan sebenarnya sudah dia memiliki properti yang sudah memiliki value gitu ya. Sedangkan di map itu kita bebas mendefinisikan key seperti apa gitu. Dan itu juga tergantung dengan kebutuhan kita juga nanti atau senyamannya kita ketika membuat sistemnya nanti, apa yang dibutuhkan sebenarnya yang mana lebih dibutuhkan gitu.
Nah, untuk yang pertanyaan keduanya ini kayaknya jadi PR nih, Iqbal ya. Bisa dijawab nanti, boleh dibantu dijawab, atau kalau lupa menjawab, boleh ditanyakan lagi saja di Discord, di follow up saja gitu, nanti supaya kita sama-sama belajar gitu. Oke, kayaknya untuk pertanyaan mengenai back end nggak ada lagi ya, kita cukupkan saja. Selanjutnya ada pertanyaan lagi mengenai apakah ada lagi open recruitment atau open core member atau core team dan persyaratannya apa saja Kak. Jadi ini secara umum ya untuk jadi core member atau core team GDSC. Kalau ditanya apakah ada lagi, insya Allah bakalan ada lagi open recruitment-nya untuk open recruitment core member juga dengan core team. Untuk next generasi ya setelah pengurusan ini selesai nanti bakalan ada open recruitment lagi, dan untuk persyaratannya ditunggu saja nanti persyaratannya apa saja, atau teman-teman kalau kepo banget dengan persyaratannya teman-teman bisa cek aja IG GDSC Unan, bisa di scroll saja feednya itu. Kalau di sana masih tertera ya mengenai informasi apa rekrutmen dari core member dan core team, bisa dicek aja apa saja persyaratan yang diminta di sana gitu. Nah itu kurang lebih mungkin sama yang menjadi acuan juga untuk open recruitment di core member atau core team di next kepengurusan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata masih ada nambah satu pertanyaan lagi nih ya. Eh, Terakhir nih, bagaimana pendapatnya bagaimana pendapatnya Kak dengan Bun JS? Oke, boleh dijawab Iqbal? Oke, mungkin kalau Bun.js seperti yang baru searching juga, Bun.js merupakan runtime JavaScript all-in-one yang tergolong sangat cepat. Berarti ini lebih kayak runtime JavaScript. Berarti ini kayak Iba baru tahu juga kalau ada Bun.js ini. Soalnya emang kalau Iba sendiri emang baru mempelajari tentang JS. Soalnya makanya baru tidak tahu juga, baru tahu setelah ada yang menanyakan tentang Bun.js. Soalnya Iqbal emang sebelumnya kebanyakan emang kalau mengerjakan project-project itu masih menggunakan PHP. Kalau untuk pendapatnya gimana tentang Bun.js, Iqbal masih belum tahu. Soalnya Iqbal baru tahu ada tentang Bun.js ini. Oke, baik. Mungkin bisa menjawab juga ya, sama dari aku juga baru tahu Vue.js, baru searching juga tentang Vue.js. Mungkin kita sama-sama belajar aja teman-teman eh, mengenai Vue.js. Mungkin kita setelah ini bisa memahami lebih dalam lagi tentang Vue.js, bisa belajar lagi karena Vue.js ini ternyata ini ya runtime-nya untuk JavaScript, dan katanya ini sangat cepat. Jadi kayaknya mungkin lebih cepat dari runtime JS framework yang lain gitu mungkin. Oke, jadi kayaknya cukup ya untuk sesi pertanyaan kita hari ini. Nah, buat teman-teman, jika nanti eh, masih ada yang ingin ditanyakan lagi, atau masih ada yang diragukan, atau ingin berdiskusi lagi, teman-teman boleh banget. Kita sangat buka open diskusi buat teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa diskusinya melalui Discord GDSC Unan saja. Untuk teman-teman join di Discord-nya, mungkin boleh di next slide. Nah, ini ya teman-teman bisa langsung join di Discord-nya GDSC Unan. Nah, teman-teman kalau masih ingin berdiskusi, masih ingin banyak yang ditanyakan, atau sharing-sharing juga, teman-teman boleh banget join GDSC di Discord GDSC Unan. Teman-teman pilih saja nanti yang bagian studi jam backend. Nah, teman-teman klik di situ, nanti teman-teman bisa langsung tanyakan saja pertanyaan yang perlu teman-teman ketahui lebih dalam, atau sharing boleh juga, atau teman-teman pengen diskusi dengan eh, teman-teman di GDSC Unan mengenai backend juga boleh banget, teman-teman silahkan saja join. Linknya sudah dikirimkan melalui kolom chat, jadi teman-teman boleh langsung saja join di Discord. Teman-teman boleh langsung ke bagian studi jam backend. Teman-teman di sana kalau ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan lagi,
boleh teman-teman tanyakan saja di situ gitu. Atau ingin follow up lagi pertanyaan yang belum terjawab tadi, boleh banget teman-teman follow up pertanyaannya di bagian studi JPN ini di Discord. Oke, seperti itu ya. Oke, boleh di next. Nah, diingatkan lagi ya teman-teman, buat yang belum mengisi kehadiran, teman-teman sekarang banget silahkan gunakan gadgetnya, langsung scan saja barcode yang ada di layar ini, atau teman-teman yang menggunakan laptop boleh saja klik langsung link yang sudah dikirimkan melalui kolom chat, karena nanti sertifikatnya bakalan dikirimkan berdasarkan informasi kehadiran teman-teman yang teman-teman isikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman, mengisikan form kehadirannya boleh di-scan atau teman-teman langsung saja klik link yang ada di kolom chat. Oke, sudah ngisi form semua ya? Aku anggap sudah semua. Yang belum, oke segerakan. Yang belum, langsung scan saja barcode-nya atau isi link yang ada di eh, grup. Di grup. Yang ada di kolom chat, mohon maaf. Yang ada di kolom chat, boleh teman-teman langsung klik saja linknya, atau teman-teman boleh scan saja barcode-nya langsung yang ada di layar untuk mengisi kehadiran. Karena nanti sertifikatnya bakalan diisi berdasarkan dengan kehadiran yang diisikan teman-teman di eh, form kehadiran ini. Oke, oke boleh di next. Nah, sebelum kita tutup ini sesi yang paling sangat dibutuhkan, yaitu sesi dokumentasi. Nah, buat teman-teman yang belum on cam, boleh on cam dulu, boleh diperlihatkan lagi wajah-wajah ketampanan dan kecantikan teman-teman semua. Ayo yang belum on cam, on cam dulu. Oke, untuk dokumentasinya mungkin boleh dibantu dari teman-teman GD. Halo kepada teman-teman semua, bisa open cam. Oke, siap ya. Aku hitung. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terakhir. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, terima kasih Fadil. Aduh, kayaknya Fadil lagi ngantuk kayaknya ya. Oke, jadi setelah sesi dokumentasi tadi, maka biasanya kalau sudah sesi foto-foto itu kayaknya jadi penanda kalau sudah berada di penghujung acara ya gitu. Oke, boleh di next slide-nya. Apakah masih ada slide lagi? Nah, oke, ternyata sudah habis slide-nya. Ini slide terakhir, dan ternyata ini menjadi penghujung studi jam kita pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih yang sudah mendaftarkan diri pada studi jam kita yang pertama. Dan teman-teman jangan lupa yang belum join jadi member GDSC, boleh langsung saja join
menjadi member teman-teman boleh langsung ketikkan di browsernya gdsc.community.dev/Universitas Andalas. Teman-teman bisa langsung join jadi member GDSC, dan situ nanti teman-teman bakalan banyak dapat informasi mengenai studi jam, seminar, atau informasi lainnya mengenai event-event yang diadakan oleh GDSC. Jadi teman-teman juga bisa langsung cek ya, media sosial dari GDSC. Teman-teman langsung cek GDSC @GDSC Unan. Teman-teman wajib banget follow GDSC Unan, karena di sana juga bakalan banyak informasi mengenai event, mengenai studi jam, mengenai event-event lainnya yang bakal diselenggarakan sama GDSC Unan gitu. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk follow LinkedIn yang ada di GDC Unan, di mana teman-teman bisa langsung cek aja atau bisa langsung buatkan di browsernya di www.linkedin.com/company/gdsc Universitas Andalas slash my company. Di situ nanti teman-teman follow, jangan lupa follow ya LinkedIn GDSC Unan, supaya nanti teman-teman nggak ketinggalan juga informasi mengenai event-event yang ada di GDSC. Nah, terima kasih buat teman-teman. See you on the next second studi jam atau studi jam kita yang kedua. Nanti ditunggu saja informasi mengenai studi jam kita yang kedua. Nanti bakalan diupload atau bakalan diinformasikan di media sosial dan websitenya GDSC gitu. Jadi yang belum follow silahkan follow, yang belum join di web GDSC Unan silahkan join supaya nanti nggak ketinggalan, supaya bisa mengikuti studi jam kita yang kedua mengenai back end. Oke, aku sebagai moderator mohon undur diri, minta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. See you dan terima kasih buat teman-teman semua. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saat sahur, apakah kamu Nah, melihat ada kulit apa kering? gue gak ada sih? I'm super happy to be here. Is getting a chance to meet and know all of you, your stories, why you are here, what are you motivated by, and I'm very excited that Kegiatan ini seru banget, jadi kita bisa bertukar pikiran sama teman-teman universitas lain di Indonesia. Semuanya kumpul di sini. Seru banget juga acaranya, nggak ngebosenin dan bermanfaat banget. Bersyukur sekali, sangat bahagia sekali. Tentunya dari acara ini sangat banyak sekali yang saya dapatkan, ilmu dan maupun pengalaman yang di-share oleh teman-teman sekalian dari berbagai daerah.
semoga dari acara ini kita bisa makin solid ya untuk bikin kolaborasi event yang nantinya bisa ngasih impact ke dunia IT di Indonesia. Untuk kesannya yang pasti keren banget gitu, bisa akhirnya setelah beberapa tahun pandemi bisa kumpul secara offline sama teman-teman GDS Elite. Jadinya ini bisa jadi salah satu momentum untuk bonding dari GDS Elite biar bisa makin akrab lagi dan makin solid. Harapan aku ke depannya semoga dari sini teman-teman semua bisa ngadain event kolaborasi se-Indonesia antar satu universitas yang nantinya dampaknya itu bisa dirasakan oleh nggak cuma mahasiswa aja tapi bisa dirasakan sama masyarakat.